jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak ada ungkapan rasa syukur itu selain kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ungkapan rasa syukur yang sangat dalam itulah yang akan kita implementasikan nanti dalam bentuk hijrah. Kemudian salawat beriringan salam, tidak lupanya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini, pada jam ini, pada waktu ini kita berkumpul di sini, kita bertemu di sini, kita bertatap muka di sini, itu melainkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatukan kita dalam satu aqidah, dalam satu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sama kan tauhid kita semua? Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada beda tauhid kita di sini. Kita telah disatukan oleh Rasulullah dalam satu kalimat tauhid itu. La ilaha illallah. Itu yang paling kita syukuri. Kita menganggap saudara, kita hari ini bersaudara karena satu aqidah, karena satu agama, yaitu karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata-kata ta'zim kami, kata-kata hormatan yang saya hormati, yaitu pengasuh pondok pesantren Darul Mahabbah yang mungkin sebentar lagi akan hadir di sini, yaitu Abu Mahabbah. Kemudian saya hormati itu Abu Ranto Gedang, itu Abu Asra Ibrati. Kemudian yang saya hormati itu para Bapak Imam Besar Nurul Ma'mur yang juga hadir di tempat kita. Ini Pak Imam Nurul Ma'mur termasuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan kita, termasuk 8 langkahnya diberikan Allah. Jadi alhamdulillah kita doakan Pak Imam Nurul Ma'mur atau Ustaz Junyat Ka'oi, semoga Allah selalu memberkahi hidupnya, terus seperti ini, terus dilapangkan Allah langkahnya dalam kegiatan-kegiatan yang baik, dan semoga Allah mengistiqamahkan juga, terus Allah berikan kesehatan, Allah beri kesempatan, karena ketika kita diberi umur panjang, kalau tidak ada amal, itu sama saja tidak ada gunanya, lebih baik mati saja. Jadi kalau diberikan umur yang panjang, harus disertai dengan amal, diisi dengan amal kebaikan. Karena kalau tidak, ya lebih baik mati saja. Tidak, untuk apa kita hidup lebih lama kalau hanya menambah dosa, bukan pahala yang ditambah. Kemudian yang saya hormati lagi itu Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Mukim dan perangkat-perangkat Mukim jika ada yang berhadir, kemudian Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, kemudian terkhusus yaitu kepada Ketua Panitia. Saya lihat acaranya alhamdulillah sangat luar biasa. Ini acara sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena memang himmah, semangat orang-orang sekarang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan itu sekarang sudah menurun. Saya lihat ini alhamdulillah sangat luar biasa. Pas saya lihat Ustaz Zaidi
panitia apa nih? Tapi Ustaz Zaini rupanya ketua panitianya. Jadi insya Allah dengan kekuatan mudanya, ya kan, dengan ilmunya, dengan umur yang masih muda diberikan Allah, jadi masih kuat dalam berpikir, kuat juga dalam mengorganisir, kuat juga dalam mengkoordinir, dan juga kuat dalam mengaktualisasi semua yang dipikirkan, semua yang dirapatkan, dan semua yang diinginkan oleh panitia. Kita doakan juga Ustaz Zaini, semoga Ustaz Zaini ini juga diberikan Allah keberkahan. Beliau juga memiliki tempat pengajian pesantren, ya, pesantren, semoga pesantrennya Allah majukan, karena itu juga adalah lembaga pengkaderan umat, yang mana alangkah sedihnya nanti suatu saat berapa puluh tahun yang akan datang kalau seandainya masjid ini nanti untuk imam zuhur aja tidak ada, ya kan? Nah, untuk imam zuhur aja tidak ada. Asar kadang-kadang makmum yang datang itu dipaksa jadi imam, kan gitu. Nah, dengan adanya pesantren itu, lembaga pengkaderan, nah mudah-mudahan tempat-tempat ibadah kita ini nanti juga terus diisi oleh orang alim, orang-orang yang bisa melaksanakan, yaitu setidaknya ya kegiatan Islam dalam sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita melaksanakan tabligh akbar dan tawajuh akbar. Sudah putaran keberapa, ibu-ibu yang tahu? 26. Ya, kegiatan ini sudah diulang sebanyak 26 kali setiap tahun. Berarti kurang lebih sudah 26 tahun kegiatan ini sudah berlangsung, sudah diulang-ulang. Dulu judul tema besarnya tawajuh akbar, ya kan? Dan sekarang semenjak 2017 saya membuat namanya tabligh akbar dan tawajuh akbar. Apa gunanya? Gunanya adalah supaya tidak terlalu spesifik. Artinya bahasa tabligh akbar itu lebih umum. Artinya tawajuh akbar ini bukan untuk jamaah tarekat Naqsabandiyah Aulia saja, tetapi untuk kita semua, jamaah tarekat apapun, dari tarekat apapun, bahkan dari jamaah umum sekalipun, itu bisa sama-sama kita berhadir dan ikut yaitu melaksanakan tabligh akbar ini. Jadi kalau misalnya orang yang tidak bertarekat gimana? Ya sudah, ikut tabligh akbarnya saja. Kalau memang sudah bertarekat, ya ikut tawajuh bersama nanti. Oh, saya bukan dari tarekat Naqsabandiyah, dari tarekat yang lain, tidak apa-apa, ikut saja. Laksanakan seperti yang diajarkan guru masing-masing. Rabitah kepada guru masing-masing. Kepada guru masing-masing, ya kan? Tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau berpikir, orang yang tidak mau bertawajuh. Jadi kalau memang sudah bertarekat, walaupun tarekat yang lain beda dengan tarekat bukan tarekat Naqsabandiyah, selagi tarekat itu muqarrarah, silahkan saja, tidak ada masalah. Kita masih jangan sibuk membahas perbedaan masalah tarekat, ya kan? Jangan sibuk membahas perbedaan masalah tarekat, tetapi sibuklah kita membahas masalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiah dan Sunni aja sekarang walaupun itu terbelah dari dulu, ya kan? Syiah dan Sunni walaupun itu terbelah dari dulu, sekarang sudah mulai tidak memanas lagi. Dulu Sunni itu ya kita Sunni, ya kan? Kemudian daerah Mekah, Madinah dan lain-lainnya itu orang-orang Sunni, orang-orang Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang Persia
seperti Iran dan tetangga-tetangganya, ya kan, itu kebanyakan adalah orang Syiah. Pimpinan Syiah aja, ya kan, itu sudah mulai mengatakan sekarang kita tidak boleh menjadi Syiah yang ekstremis. Artinya apa? Sudah mulai ada ketegangan, tidak seperti dulu. Kalau dulu perang antara Iran dan Irak itu sempat dulu ada tragedi pembantaian orang Syiah kepada orang-orang Sunni. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan saya amati sendiri di dalam mukaddimah dalam penyampaiannya pimpinan Syiah tadi. Kalau dulu biasanya kalau orang Syiah itu tidak mau menyebutkan ada sahabat-sahabat yang lain seperti kita umumnya kita menyampaikan mukaddimah. Mereka hanya kepada Ali, sementara yang lain tidak disebutkan. Tapi sekarang saya lihat sudah disebutkan. Wa sahbihi ajma'in, secara umum disebutkan semua. Jadi Syiah dan Sunni aja itu sekarang sudah berpikir bagaimana menyatukan dengan tauhidnya, itu bukan dengan perbedaan-perbedaannya lagi. Nah, kita yang sudah sama-sama, sekalipun kita tetap menganggap Syiah itu tidak benar, ya kan? Jadi kita yang sudah sama-sama satu akidah, apa akidah kita? Akidah yang diajarkan guru-guru kita selama ini kepada kita adalah akidah Asy'ariyah. Akidah kita akidah Asy'ariyah. Jadi yang kita pelajari dari awal waktu kita masih sekolah anak sekolah mengaji, rukun iman, rukun Islam, sifat 20 itu disebut akidah Asy'ariyah. Walaupun jarang disebutkan, hanya diajarkan saja. Tapi karena berhubung munculnya tren baru, akidah-akidah yang lain, nah makanya jadi tahulah kita bahwasanya akidah yang selama ini kita pelajari dan diajarkan guru kita itu adalah akidah Asy'ariyah. Karena ada akidah yang lain. Sekarang yang lagi tren apa itu? Akidah Wahabiyah. Ya kan? Kalau kita orang Aceh itu banyak yang menolak Wahabi. Ya kan? Akidah Wahabiyah. Kenapa? Ya, kalau saya tidak salah itu katanya rukun imannya cuma 5. Ya kan? Akidah Wahabiyah. Jadi oleh sebab itu sekarang pun kita perlu cerdas. Perlu cerdas dalam apa? Dalam menitipkan anak-anak kita ke pesantren. Ya kan sekarang banyak pesantren-pesantren yang bertopengkan Muhammadiyah tetapi berlatar belakang Wahabiyah. Kan? Latar belakang Wahabiyah. Jadi terus terang saya katakan lebih baik titipkan ke tempat Ustaz saya ini aja sudah jelas pasti Asy'ariyah, ya kan? Pasti Asy'ariyah dari sono-sononya, nggak bisa diragukan lagi. Nah, jadi oleh sebab itu ini kita perlu teliti karena saya secara pribadi juga. Jadi kalau dikatakan tadi di Kuala Baru betul, saya memang membimbing karyawan Al-Samadiyah Al-Auniyah yang ada di Kuala Baru, yaitu cabang-cabangnya ada di sini, Tegal Pasir, ada di Gedang, ada dan di tempat-tempat yang lain, sampai di Ladang Bisik juga ada dan tempat-tempat yang lain. Nah, tapi pada dasarnya saya tinggalnya domisilinya di Rimo. Saya tinggalnya di Rimo. Jadi saya tadi ini dari Rimo, dari Jalan Tsunami. Saya dari Rimo. Saya bertempat tinggal di Rimo. Kan saya di sana tinggal. Kalau ibu-ibu ke Rimo, bapak-bapak ke Rimo, ya kan. Kalau mau cari saya di depan rumah Hoyon Pas. Apa depan rumah Hoyon? Pernah ke Rimo? Pas di seberang rumah Pak Uyun, seberang-seberangan sama Pak Bupati. Tuan kopi itu saya yang punya. Kemudian dulu di situ, sekarang saya sudah pindah ke tahu Mr. DIY. Mr. DIY pas di seberang Mr. DIY ada toko namanya Pak Agung, ya kan, yang dulu itu toko bangunan Dewata.
ya kan? Nah, itu sekarang saya tinggal di situ. Jadi bukan dari Kuala Baru tadi, dari Riko. Dari Riko, makanya agak cepat ya. Karena jalan Tsunami ke sini dekat. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah hijrah, ada beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah saya sudah panjang membahas yaitu sejarah dan esensi dari hijrah itu sendiri. Sejarah Nabi Muhammad hijrah pernah saya bahas di beberapa tahun yang lalu di dalam Tawajuh Akbar juga, Tabligh Akbar dan Tawajuh Akbar. Waktu itu bertepatan dengan momentum waktu kejadian yang terjadi di Rantau Gedang Turunia, ya kan? Itu pas lagi ceramah itu. Nah itu bertepatan dengan kejadian yang waktu itu sangat memilukan kita yang terjadi di Rantau Gedang dan Turunia. Jadi oleh sebab itu pada hari ini saya ingin membahas hijrah yang lebih dalam lagi. Itu yang pertama adalah jika kita ambil hakikatnya, hakikat hijrah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebenarnya sangat sederhana. Hijrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wal muhajir. Dan orang-orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah orang yang hijrah. Sederhana. Jadi tak perlu pusing-pusing memaknai hijrah kepada begini, berpindah apa segala macam. Boleh, karena Nabi juga menyebutkan juga. Kalau misalnya kita ingin hijrah dalam bidang ekonomi, kita hijrah pindah ke tempat yang lebih ramai, terus kita berusaha di situ, kita bangun usaha, terus kita jalankan usaha, kemudian usahanya lancar, ya boleh juga, karena kata Nabi juga, ya kan, kalau mau usaha itu cari tempat yang ramai, ya masalah juga, ya kan. Kemudian pengen lebih dekat dengan masjid, terus kita pindah supaya amalan-amalan seharian kita 5 waktu lebih istiqomah. Kita bisa lebih dekat dengan masjid, kalau naik kereta langsung jalan kaki bisa sampai, atau lebih dekat lagi nggak jalan kaki terpleset sampai, ya kan? Saking dekatnya dengan masjid. Itu pun kadang-kadang tidak mampu tidak datang sholat jamaah masjid. Jadi sederhananya hijrah yang dikatakan Rasulullah yaitu al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kalau misalnya kita sudah hijrah, akan tanya apakah kita sudah seutuhnya meninggalkan yang dilarang Allah? Kalau sudah berarti kita sudah hijrah. Karena kenapa? Karena kita sudah dibawa oleh Rasulullah SAW minaz zulumati ilal nur. Kita dibawa Rasulullah, dibawa berpindah yang sering disebut-sebut dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilal nur. Artinya sudah terpisah. Kemudian lagi wa minal batil ilal haqq. Kemudian dari kebatilan dan kepada kebenaran. Jadi batil dan benar ini sesuatu yang terpisah, tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa dicampur aduk. Ini harus dipisahkan. Mana perintah, mana larangan Allah. Mana keburukan, mana yang tidak baik, mana kebenaran. Ini harus dipisah. Maka kita sebagai manusia yang diberikan Allah agar kita harus pisahkan setiap kali tindakan kita harus terlebih dahulu menyaring dalam pikiran kita ini benar atau salah. Agar apa? Agar setiap tindakan yang kita lakukan itu nanti selalu benar dan diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak kita bertauhid,
Banyak kita hafal kalimat la ilaha illallah, tetapi hanya sekadar di lisan saja, hanya di mulut saja. Banyak kita yang ikut menyebutkan zikir la ilaha illallah, tapi hanya sekadar di lisan saja. Maka sekarang ayo mari berhijrah, mari kita tingkatkan yang lebih lagi. Dengan apa? Dengan zikir yang bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi juga betul-betul merasuk ke dalam qalbun atau ke dalam hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu seperti cermin. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu seperti cermin, dia memantulkan cahaya. Jadi kalau cermin itu berdebu, kata Imam Al-Ghazali, maka dia tidak bisa memantulkan cahaya. Maka cermin itu harus bersih, hati itu harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat hasad, hasud, riya, takabur, ya kan? Cinta dunia dan lain sebagainya. Maka itu harus dibersihkan. Agar apa? Agar memantulkan cahaya Allah. Jadi selama ini kita hanya melafazkan zikir hanya sebagai lisan saja. Jadi coba kita tingkatkan bagaimana zikir yang kita ucapkan itu betul-betul merasuk ke dalam hati kita. Bukan hanya diucapkan, tetapi juga dirasakan. Maka hati yang kotor itu dibersihkan dengan zikir-zikir, dengan tasawuf. Tasawuf itu ibarat sapu, ibarat lap hati yang kotor, harus dibersihkan dengan tasawuf. Agar apa? Agar hati itu bersih. Nah, kita yang sekarang ada di sini, kalau memang yang tadinya melaksanakan sholat 5 waktu, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi pengen melaksanakan atau menikmati sholat itu lebih sempurna lagi, maka belajar, kita ikuti, kita ambil, kita masuk tarekat. Supaya apa? Supaya kita dibimbing, diajari agar kita benar-benar bisa menghayati segala ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mulai tingkatkan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena kalau sekedar sholat 5 waktu semua kita, saya yakin sholat di sini. Ya? Kalau cuma sekedar sholat 5 waktu, saya yakin semua yang ada di sini semuanya sholat, kecuali yang belum balik. Mungkin boleh sholat, boleh tidak. Atau kecuali orang yang tidak berakal, yang belum balik sama. Ya kan? Kecuali yang orang yang gila atau tidak waras. Nah, karena kenapa? Karena tidak diwajibkan sholat bagi dia. Karena kata Rasulullah SAW, ya kan, sholat itu yang boleh tidak sholat itu ada beberapa. Yang pertama, as-sabiyyah hatta yahtalif. Ya kan, anak bayi sampai dia berakal, sampai dia balik. Kemudian al-majnun hatta yasih. Orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau mau meninggalkan salat, ya kan, kalau mau meninggalkan sholat, maka jadilah yang dua itu. Jadilah dua itu. Yang pertama, jadi bayi lagi. Mau bapak jadi bayi lagi. Kalau mau meninggalkan sholat, maka jadi yang dua itu. Jadi bayi lagi atau, ya kan, jadi orang gila. Ya kan, kalau mau meninggalkan sholat, maka jadi orang gila, baru boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Tidak dihitung. Orang gila selama dia gila sampai dia sembuh,
Ya kan, selama dia kira itu tidak dihitung dosanya. Tidak dihitung dosanya. Jadi itu sederhana, kalau mau meninggalkan sholat maka jadilah orang kita. Dan kita pun yang meninggalkan sholat berarti sadarlah diri bahwasanya kita orang gila. Tidak ada yang bisa meninggalkan sholat kecuali Bapak-bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu maka kita tingkatkan amalan-amalan itu. Dari mulai melaksanakan ibadah sehari-hari 5 waktu, mulai kita tingkatkan lagi, mulai kita nikmati zikir itu, mulai kita bermakrifat, mulai kita mengenal Allah. Makrifat artinya mengenal Allah. Yang tadinya kita hanya mengenal Allah cuma namanya kok, ya kan? Kalau di masjid biasanya ada tulisan, Allah, ya kan? Kau kenal Allah? Kenal. Mana Allah? Itu tulisan, ya kan? Berarti dia sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah, bukan berarti belum makrifat, belum kenal dengan Allah. Tapi kenalnya baru sekedar tauhid asma, baru kenal namanya doang. Kenal dengan bacaan, kenal namanya doang. Namanya pernah dengar aku? Misal, gitu kan? Jadi terus supaya ada bimbingan dari guru. Kita belajar ada bimbingan dari guru. Tadinya kita hanya kenal Allah cuma dari dari namanya saja. Kalau kita yang di sini biasa melaksanakan kajian fardhu ain, ya kan? Ada belajar sifat 20, ya kan? Nah, dari situ nanti mulai, ya kan? Kita kenal Allah, menaik. Kita kenal Allah dari mana? Dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah, tahu kita sifat-sifat Allah. Biasan ba? Boleh mahaba ng biasa na. Biasa na okay. Ayaw kata eh. Jadi itu tadi. Dari kita cuma sekedar mengenal Allah, cuma dari namanya doang, kita belajar fardhu, belajar kepada guru-guru, dan belajar sifat 20 dan lain sebagainya. Akhirnya kita mengenal Allah, kita bermakrifat kepada Allah itu bukan sekedar kenal namanya doang, tapi kita kenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian terus kita belajar
dari guru. Diajarkan guru bimbingan. Jadi kita belajar, kemudian dari situ kita mendapatkan kita bukan kenal sama Allah, bukan sekedar dari nama dan sifatnya saja. Kan biasa gitu. Kenal dengan si fulan, kenal sama dia tuh. Ya kan? Bahkan sifat-sifatnya pun tahu gitu. Kan gitu. Nah, kita bukan kenal dari nama dan sifatnya saja, tetapi kita bisa mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, yaitu kita kenal af'alullah. Kita kenal perbuatan Allah. Jadi dengan kita kenal, dengan kita ma'rifat. Ya, ma'rifat artinya kenal. Dengan kita mengenal perbuatan Allah, jadi kita bisa lebih tenang hidup. Ya kan? Menurut sawit di tangkok anak ngomong. Nama dari kan gitu. Jadi yang menangkap kurang mengenal perbuatan Allah ini nah. Kan begitu. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya disalahpahamkan. Pimpinan gue dan perbuatan Allah kan. Ini yang bahaya. Kalau disalahpahamkan karena Allah tidak menginginkan sesuatu yang buruk sama kita. Kita yang menginginkan. Itu bahaya. Jadi yang punya sawit oke lah. Yang orang dicuri orang, ya kan, ada ini perbuatan Allah berlapang dada. Mungkin nanti kalau sawit itu bertambah juga perbuatan Allah. Tapi tidak orang. Hanya karena kubuan ya. Karena bukan kubu. Jadi itu yang punya sawit. Karena sudah perbuatan Allah. Cuman yang bahaya ini jangan sampai yang sinagor jangan sampai dia mengatakan itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah bahaya. Sinagor ini perbuatan Allah ya. Itu bahaya. Inilah perlunya kita belajar agar kita bisa membeda-bedakan. Jadi sekarang itu bahaya, makanya ini perlu kita bahas. Kita perlu jadikan hari ini sebagai momentum dan perlu kita sepakati nanti bersama. Kemudian kenal dengan apa tadi? Kenal dengan Allah. Kenal apanya ya? Kenal dengan namanya. Kenal dengan sifatnya. Bahwasanya Allah itu biar. Allah itu begini. Ya kan? Allah itu sifat-sifat Allah. Dengan sifat Allah kita mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Kemudian selain itu aku juga kenal. Kenapa? Kenal perbuatan Allah. Jadi bukan kenal nama, kenal sifat, kemudian kenal perbuatan Allah. Setelah itu kita belajar lagi. Belajar ma'rifat lagi, dibimbing oleh ibu. Jadi setelah itu kita bukan hanya kenal Allah dari sisi nama, sifat dan perbuatannya, tapi kita juga ma'rifat, yaitu ma'rifatul zat, ataupun kita kenal Allah itu dari zatnya. Jangan mereka melihat Allah, zat Allah, seperti itu. Yang dikatakan ma'rifat Allah itu, ma'rifatul zat itu tidak seperti itu. Jadi kenal kau sebulan, kenal apa? Kenal apa sama dia? Tahu namanya, tahu aku sifatnya, tahu aku perbuatannya, bahkan kami sangat dekat. Bahkan tandai orangnya tandai. Nah, begitulah analoginya kurang lebih. Ya kan? Gimana kalau kita kenal sama orang cuma sekedar namanya saja? Ya kan? Kalau cuma kenal jalan, kita ke sana, atau jalan duluan. Kenapa? Tapi kalau dia mau kenal sama dia, ya kenal namanya doang. Tapi coba kalau kita kenal dengan dia, ya kan?
kenal nama, kenal sifat, kenal perbuatannya, bahkan kenal orangnya. Masya Allah. Kan betapa enaknya kita berurusan dengan orang ini. Dengan orang itu analogi dengan manusia. Bagaimana ketika kita kenal dengan Allah, Allah pun kenal dengan kita, betapa mudahnya kita. Betapa mudahnya kita sebagai manusia. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, dengan betapa nikmatnya kita kalau kita sudah betul dekat dengan Allah. Jadi oleh sebab itu, cara yang paling mudah bapak-bapak ibu-ibu, cara yang paling mudah untuk dekat dengan Allah itu, untuk mengenal Allah itu adalah tarekat. Jadi jangan berpikir seolah-olah misalnya aku belum mau masuk tarekat lah nanti karena masih itu. Justru itu yang salah. Aku masih karet, masih brutal, masih jahat, gitu kan. Nah, justru kalau tidak masuk tarekat maka akan semakin jauh. Jadi kalau kita masuk tarekat, kita putuskan masuk tarekat, kita belajar, nanti insya Allah secara perlahan ilmu itu sendiri yang akan menegur kita. Ilmu itu sendiri yang akan memperbaiki kita. Jadi aku tak mau lagi belajar tasawuf, ikut tarekat. Kenapa? Misal, gitu. Nanti kalau ikut tasawuf, dengan ikut tarekat, misalnya takut dia nanti nggak bisa lagi jualan, nggak bisa lagi berdagang, misal, atau kesusah nanti aku PNS, misal. Justru itu yang salah. Justru itu salah. Seperti itu. Justru kalau kita pedagang yang bertarekat, maka kita jadi pedagang yang dilindungi dengan nilai-nilai tasawuf. Kita tidak akan menipu orang, kita tidak akan curang, karena kita tahu itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jadi PNS yang bertarekat, itu akan lebih baik. Kalau kita pejabat-pejabat yang bertarekat akan lebih baik. Karena kenapa? Karena nilai-nilai dan ilmu tasawuf itu akan melindungi segala gerak-gerik dan perbuatan kita. Ya kan? Beda ketika kita tahu dan ketika kita tidak tahu. Jadi kalau kita sudah tahu, namun kita tetap melakukannya, insya Allah ilmu itu sendiri yang akan menegur kita. Jadi cara yang paling mudah, cara yang paling simpel, yang sudah dikonsep, yang sudah disatukan, yang sudah diteliti, yang sudah dikumpulkan oleh para guru-guru kita, ya kan? Itulah dia dengan cara tarekat. Kan? Ada yang bilang tarekat di zaman Nabi tidak ada. Dan bagaimana ada tarekat sahabat di zaman Nabi? Ya memang tidak ada. Siapa yang bilang ada? Ya kan? Tidak ada memang. Tapi nilai ajarannya itu ada. Nama itu adalah nama yang dinisbatkan saja. Nama yang dinisbatkan kepada tokoh yang mengkonsepnya. Misal, kalau saya bikin buku kan bisa aja saya bikin judulnya kan. Betul tidak? Kalau saya mengangkat sebuah buku, bisa nggak saya bikin nama judul bukunya? Boleh kan? Boleh. Nah, misalnya saya menulis buku, saya tulis buku, judulnya Risalatul Tariqatul Naqsabandiyah Al-Auniyah. Ya kan? Nah, saya pernah tulis kitab, tulis buku Risalatul Tariqatul Naqsabandiyah Al-Auniyah. Boleh. Itu judulnya siapa yang ngasih? Saya sendiri. Boleh kan? Boleh. Tapi para ulama-ulama tarekat itu mereka justru tidak membuat namanya, tetapi murid-muridnya lah yang menisbatkan nama itu supaya istilahnya ada identitas.
Ada identitas supaya bahwasanya yang diajarkan oleh imam ini seperti ini. Kalau ada yang diajarkan oleh guru ini seperti ini. Sama seperti tarekat Naqsabandiyah. Itu tarekat Naqsabandiyah Auni Al-Khalidiyah. Ya kan dinisbatkan oleh murid-murid, yaitu tarekat Naqsabandiyah Al-Auni Al-Auniyah, diambil dari nama Syekh Muhammad Syekh Muhammad Aun. Jadi tidak masalah. Jadi justru kita harus bertarekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita aman karena waktunya terbatas. Jadi oleh sebab itu perlu kita bertarekat. Bertarekat. Sekarang Pak Kades misalnya, Pak Kades, Pak Sekdes, ya kan? Pak Kades, Pak Sekdes mungkin pernah mengikuti pelatihan misalnya, entah itu diadakan oleh provinsi ataupun itu diadakan oleh kabupaten, atau misalnya para pemangku syarak, misalnya pemangku syarak, misalnya Imam Khatib Bilal pernah diajak pelatihan misalnya. Entah itu di kabupaten atau di Depok atau di yang lain-lainnya. Nah, sampai di sana pelatihan adalah judul besarnya metode pengelolaan desa dengan sumber daya manusia BBM, misalnya itu judulnya. Nah, itu juga bisa dikatakan tarekat. Tarekat itu secara bahasa artinya adalah jalan. Kalau spesifik secara istilah, makna secara istilah spesifik dalam Islam, yaitu tarekat itu adalah jalan sempit menuju kepada Allah. Itu pentingnya kita bertarekat. Jadi untuk sesuatu, untuk mempelajari sesuatu itu, apakah bisa kita cari sendiri? Bisa. Ya kan? Bagaimana zikir kepada Allah? Ya kan? Bagaimana zikir kepada Allah? Bagaimana kita mengingat Allah? Bisa kita laksanakan, kita cari sendiri? Bisa, silakanlah cari. Cari di hadis-hadis, cari di Al-Quran, ya kan? Cari di dalil-dalil, cari situ panduan-panduan, cari zikir kepada Allah. Silakan cari di situ. Nah, ini masalahnya adalah berapa banyak kita hafal hadis? Berapa banyak kita hafal Al-Quran? Maka oleh sebab itu, dari Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya diajarkan lagi kepada sahabatnya tadi diajarkan kepada ulama-ulama, kemudian ulama mengajarkan kepada guru-guru kita, sampailah tarekat ini kepada kita. Nah, itu semuanya adalah metode yang sudah disimpulkan, yang sudah dikonsep, sehingga metode itu bisa langsung dikerjakan, bisa langsung dilaksanakan. Kita nggak nyari-nyari lagi, kita nggak perlu cari di Al-Quran lagi, nggak perlu cari di hadis lagi. Semuanya sudah terkumpul menjadi satu metode. Nah, ketika metode itu, nah itulah metode yang biasanya dipegang oleh para musik. Metode itulah yang diajarkan kepada kita. Bisa kita dekat kepada Allah, ya semuanya bisa kalau Allah berkehendak. Semuanya kalau putra dan iradanya Allah, ya kenapa tidak bisa? Ada kok orang yang tidak bertarekat tetapi hatinya itu mengarah ke orang tarekat. Ada. Tapi kalau Allah berkehendak, kenapa tidak gitu? Allah lembutkan hatinya, Allah dekatkan dia dengan Allah. Ada seperti itu, ada, bukan tidak ada. Nah, masalahnya orang seperti itu 1001. Nah, makanya cara yang paling mudah mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan bertarekat. Karena di dalam tarekat sudah terkonsep, sudah dirumuskan, ada langkah-langkahnya satu persatu. Ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapannya.
ada tahapan-tahapan supaya apa? Supaya kita bisa lebih mudah dalam memahaminya, walaupun kita orang awam sekalipun. Walaupun kita bukan orang lulusan pesantren, walaupun kita tidak ustadz, tapi dengan adanya konsep itu, dengan adanya metode itu, kita bisa lebih mudah. Sekarang banyak metode-metode seperti itu. Metode-metode modern sekarang itu banyak, tapi tidak mengatasnamakan tarekat lagi. Tidak mengatasnamakan tarekat. Ada namanya ESQ. Mungkin pernah dengar ESQ, Emotional Spiritual Question. Dan ada namanya ESQ, Emotional Spiritual Questions. Nah, ini sebenarnya kalau kita maknai, ya itu sama seperti tarekat juga. Cuma modern, istilahnya modern, ESQ. Jadi yang dipelopori sama Ali Ginanjar, ya kan? Emotional Spiritual Question. Ya sama isinya adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita supaya menjadi manusia yang baik, manusia yang benar, supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Spiritual question. Ada. Sekarang banyak dengan tema-tema self development, tema-tema pengembangan diri banyak sekarang. Kan cuma tidak dikemas seperti tarekat yang sudah kita amalkan, yang sudah diajarkan oleh guru kita. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau metode-metode modern tadi itu tidak ada sanadnya oleh seorang akademisi, karena dia buat membaca, buat belajar, dikumpulkannya kitab, semua kitab, segala referensi, dikumpulkannya Al-Quran, dikumpulkannya hadis, ya kan? Kemudian dikumpulkannya metode-metode psikologi, dikumpulkannya metode-metode filsafat, akhirnya dikemasnya menjadi satu konsep, menjadi satu buku, ya kan? Jadilah sebuah metode, sama metode juga, sama tarekat juga artinya. Cuman bedanya adalah itu tidak ada sanadnya, tidak ada sanad yang terhubung langsung kepada Rasulullah. Kita sebagai orang Muslim, kita belajar itu harus ada sanadnya. Bahkan membaca Fatihah pun ada sanadnya. Karena supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari dan apa yang kita amalkan itu ada yang mempertanggungjawabkannya nanti. Jadi andaikan sanadnya kita amalkan, yang bertanggung jawab siapa? Guru kita. Guru kita nanti yang bertanggung jawab siapa? Gurunya lagi. Gurunya siapa lagi? Ya gurunya lagi. Nah, sampai kepada sahabat nanti kalau salah yang dikerjakan sahabat amalannya, siapa yang diminta bertanggung jawabnya? Rasulullah. Jadi ada yang mempertanggungjawabkan, Rasulullah yang akan mempertanggungjawabkan amalan kita sebagai umatnya. Itu pentingnya kita bertarekat dan juga harus bersahabat. Jadi banyak tarekat muktamarah, tarekat yang diakui kebenarannya di sini banyak. Ya kan, bebas ikuti saja, yang mana pun jadi. Ya kan, mau masuk ke tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah baru boleh, mau masuk ke tarekat Satariyah boleh, mau masuk ke tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah apa misalnya gitu kan, boleh, tidak ada masalah. Karena yang penting kita berzikir, yang penting kita punya guru. Supaya apa? Karena nggak enak loh nggak punya guru itu. Kenapa nggak enak nggak punya guru? Tidak ada yang membimbing kita, hampa. Tidak ada yang tidak ada yang kita ikuti, tidak ada yang kita teladani, tidak ada yang kita dengarkan omongannya. Ya kan? Tapi kalau kita berguru, itu terasa terisi. Baik itu ilmu ataupun zikir-zikir yang diajarkan, maupun yaitu nasihat-nasihat guru yang selalu kita dengarkan. Cobalah bayangkan kalau orang yang berguru itu kan enak, kalau tidak ada masalah enak kan?
Kalau ada masalah tinggal panggilkan aja gurunya. Ya kan? Ketika gurunya ngomong, dia langsung dengarkan apa yang dikatakan gurunya. Tapi kalau nggak ada guru payah, nggak ada siapa yang didengarkan dia. Bahkan bapaknya pun dilawannya. Ya kan? Bapaknya pun dilawannya. Makanya penting kita berguru. Penting kita berguru. Selain melakukan amalan kita, dan itu juga ya, untuk membimbing kita agar kita bisa lebih cepat sampainya kepada Allah. Andaikan misalnya kita berjalan, jika kita berjalan kita pakai Google Map, tapi sinyal tidak ada. Google Map ada tapi sinyal tidak ada. Kemudian ada orang, ini misalnya kita masuk hutan nih, kita pakai Google Map tetapi sinyal tidak ada. Ada orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di hutan itu, yang sudah lama menyusuri hutan itu. Kira-kira kita lebih percaya kepada Google Map atau kepada orang yang tinggal di hutan itu? Orang yang tinggal di hutan, itulah yang dikatakan guru. Guru itu sudah lebih dulu, makanya dia mengajarkan kepada murid-muridnya agar apa? Agar lebih ringkas, lebih mudah, lebih cepat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hijrah, momentum hijrah kali ini adalah bagaimana kita meningkatkan amalan kita. Karena kita secara Islam, memang kita semuanya orang Islam di sini, ya kan? Dalam amaliyah sehari-hari kita juga melaksanakan amaliyah sehari-hari. Tetapi mari kita tingkatkan. Jadi zikir kalimah la ilaha illallah bukan sekadar di mulut, tetapi juga betul-betul kita resapi, ya kan? Bukan hanya kita mengatakan kalimah la ilaha illallah, menyebut kalimat la ilaha illallah, ya kan? Kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi kita belum bergantung kepada Allah. Kita masih bergantung kepada makhluk. Kita masih bergantung kepada selain Allah. Masih bergantung kepada bos, masih bergantung kepada orang lain. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Supaya apa? Supaya nanti kita ke depan itu bisa jauh lebih baik lagi. Supaya kita ke depan bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil tadi. Supaya ke depan kita betul-betul bisa menjadi orang yang hijrah yang disebutkan oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Udah sederhana aja. Kalau masih dia melaksanakan yang dilarang Allah, berarti belum hijrah. Udah gitu aja. Kalau dia masih meninggalkan sholat, belum hijrah. Kalau tombang menangkul sawit, belum hijrah. Ya kan? Kalau dia masih main judi online, berarti belum hijrah. Itu sederhananya. Maka jadilah orang-orang yang hijrah. Karena orang-orang yang hijrah itu dijanjikan oleh Nabi ketenangan. Ya kan, orang-orang yang hijrah itu dijanjikan ketenangan. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Lakukan hal kecil, melangkah walaupun itu kecil. Misal lakukan perbuatan kecil yang itu merubah, berpindah. Jadi berpindah dari yang kurang baik, bukan tidak baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Misalnya gitu. Kalau dia sudah baik, jadilah lebih baik. Misalnya tadi belum tarekat, kita bertarekat, coba silahkan sendiri, tes. Gitu. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita, di dalam batin kita, pasti kita lebih tenang, lebih adem, lebih enak dalam menjalankan hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah, dan kegiatan ini terus akan kita ulang-ulang setiap tahunnya. Agar apa? Agar kegiatan ini betul-betul menjadi momentum kepada kita. Mungkin kalau tidak dilaksanakan,
Nanti kita lupa. Jadi kalau tidak dilaksanakan kegiatannya, nanti kita lupa bahwasanya kita akan hijrah ke hal yang lebih baik lagi. Tapi dengan diadakan seperti ini, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, ya kan, kita saling mengingatkan kepada satu hal hal-hal yang untuk bersabar dan hal-hal yang benar dalam kebenaran. Kita saling diingatkan, saling mengingatkan. Nah, dengan ada momentum seperti ini, setiap tahun kita adakan, maka ini bisa mengingatkan kita bahwasanya, yang pertama mengingatkan kita bahwasanya umur sudah bertambah, kan? Yang kedua mengingatkan kita bahwasanya kita harus berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ya kan, bagi yang sudah menganggap dirinya baik, yang sudah rajin ke masjid, yang sudah berangkat haji dan umrah, ya kan, coba kita bayangkan diri kita hari ini. Andaikan saja kalau misalnya kita sudah menganggap diri kita baik, apakah kita sudah siap dipanggil dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang sudah siap? Belum kan? Ada kita yang sudah siap dipanggil menghadap Allah? Walaupun dirinya baik, sudah merasa baik. Berarti kalau kita merasa mengatakan belum, berarti kita semuanya membutuhkan hijrah. Karena sebaik apapun kita, belum siap kita dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Itu pun dipanggilnya karena nggak dibilang-bilang. Datang aja. Kalau dibilang, wah, nggak tahu kita mau lari kemana. Ya kan? Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak dapat pesan WA hari ini. Pesan WA hari ini bahwasanya besok malaikat maut tiba. Ya kan? Sekarang dia masih di Israel. Ya kan? Nah, sekarang mereka masih di Israel. Andai kan masuk WA ke dalam HP kita mengatakan besok malaikat maut tiba untuk menjemput kita di sini. Apa kira-kira yang kita lakukan hari ini? Kira-kira beda nggak bapak-bapak sholat zuhurnya nanti sama zuhur yang kemarin? Kira-kira nanti sholat asar itu gimana gitu ya? Bukan sujud lagi ini mungkin ya? Bukan sujud lagi gitu. Gitulah. Bagaimana yang tadinya dia misalnya sholat isanya biasa-biasa saja, ataupun sholat malam yang mungkin tidak ada, bisa kita bayangkan bagaimana seandainya kita diberitahu kita akan jatuh tempo besok, ya kan, habis kontrak, ya kan, pasti kita akan langsung hijrah, langsung berubah. Nah, maka oleh sebab itu, ya kan, masalahnya adalah itu tidak diberitahu. Ini bahaya. Ya kan, tidak diberitahu, tiba-tiba saja datang. Makanya kata sahabat Nabi, ini bukan hadis, ya kan? Ada yang mengatakan hadis, ini bukan hadis. Kata sahabat Nabi, amal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya kan? Lakukanlah untuk duniamu, bekerja untuk duniamu seolah-olah seakan-akan kau hidup selamanya. Nanti kalau sejuta nggak cukup kan? Ya kan? Kalau gaji sejuta, tabungan sebulan cuma 3 juta atau 5 juta tabungan sebulan kurang kayaknya kan? Kenapa? Karena mau hidup selamanya. Yang mal di dunia kan tak isyarakat. Maka kalau kerja ya kerja, cari terus kumpulkan sebanyak-banyaknya seolah-olah kita hidup selamanya. Nah, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, kata sahabat Nabi. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan dia mau mati. Jadi ketika kita berdiri di dalam sholat, itu mau sholat, bayangkanlah itu sholat kita yang terakhir kalinya kita sholat, ya kan? Dan kalau kita lagi bekerja berusaha, ya kan? Ini seolah-olah hidup selamanya gitu, carilah kerja gitu. Tapi ketika sholat, ya kan, bayangkanlah seolah-olah kita
tamutu ghadan, seolah-olah kita akan mati besok pagi. Nah, jadi kualitas sholatnya beda nggak? Beda kan? Walaupun nggak jadi masuk ya tadi kan? Nah, kalau kita merasakan seolah-olah kita akan mati besok pagi, pasti kekhusyukannya itu berbeda. Cuma masalahnya untuk apa juga kalau kita kumpulkan terlalu banyak tadi? Untuk apa juga kita kumpulkan terlalu banyak kalau besok kita mati? Berarti waktu besok 500 ribu cukup lah kan? 50 ribu pun cukup. Maka nanti malam rokok sebungkus kan? Karena kalau belum mati kan tetap rokok keras ada kan? Tuh Pak. Jadi kalau belum mati rokok nggak boleh ada kan? Harus ada kan? Begitu ibaratnya. Makanya 50 ribu cukup. Rokok sebungkus, makan nanti malam, besok usah lagi karena mati kok. Nah, jadi kalau udah ada uang 50 hari ini cukup. Nggak usah dipaksa kali, ya kan? Nanti terlalu dipaksa kali korban sakit orang. Jadi itulah sudah jam. Sudah bisa kita akhiri. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, nah saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa menjadikan tahun baru Hijriah sebagai reminder, sebagai pengingat bahwa kepada kita bahwasanya kita harus berubah, ya kan? Kita harus meningkatkan ibadah kita, berubah banyak hal, ya kan? Yang tadinya belum nikah silahkan menikah, itu juga hijrah, berubah. Yang tadinya belum melaksanakan sunnah Nabi sekarang sudah melaksanakan sunnah Nabi, ya kan? Yang tadinya masih belum rajin ke masjid maka rajinlah ke masjid. Yang tadi sudah rajin ke masjid maka cari yang lebih dari itu lagi, belajar lagi, ya kan? Masuk tarekat, ikuti bimbingan guru dan lain sebagainya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sepakat bahwasanya hari ini kita jadikan momentum perubahan kita? Sepakat bapak-bapak? Sepakat kita hari ini kita jadikan momentum perubahan kita, momentum kita hijrah, meninggalkan segala yang dilarang Allah. Jangan diulang-ulang lagi, ya kan? Jangan lagi berjudi, bapak-bapak. Kalau memang ada, saya yakin di sini ada, ya kan? Cuma mungkin mudah-mudahan suara saya ini didengar keluar. Ya kan? Kalau ada yang masih judi online, sudahlah, ya kan? Sudah ketinggalan zaman kau. Judi online itu bukan hal yang baru, judi itu bukan hal yang baru. Sudah terlalu lama, gitu. Sudah ketinggalan zaman. Yang masih hobi minum tua, minuman keras, sudahlah, Muhammad sudah ketinggalan itu, nggak nyarinya lagi. Kalau mau pulang kita baca kitab Al-Jahiliyah, kan? Kan itu ada di kitab Al-Jahiliyah. Tapi dia kita udah dibawa oleh Nabi, kita zulumati wan nur. Kita dibawa dari kegelapan menuju jalan yang terang beneran, mengenal batin tidak hak, dari kebatilan kepada yang benar. Maka syukurilah kebenaran ini sudah berada di pangkuan kita. Kan? Maka inilah yang perlu kita jalani. Supaya apa? Supaya kita pelan-pelan menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang sempurna, sesuai yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini wajib harus menjadi momentum. Kenapa? Dari rumah Allah sudah berikan hidayah. Allah gerakkan hati kita sampai ke tempat ini, dari rumah atau dari mana misalnya tadi datang ke tempat ini, itu tandanya Allah sayang sama kita, ya kan? Allah sayang sama kita. Banyak orang yang terpilih, sekalipun yang mewakili, ya kan? Misalnya mewakili Pak Camat, berarti untuk Pak Camat pergi. Tapi Allah sayang sama yang mewakili Pak Camat, kan begitu. Nah, Allah sayang, kenapa? Allah pilih kita masuk di dalam majlis zikir dan majlis ilmu.
Setelah masuk kita di situ, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Bahkan hari ini kita sepakati bahwasanya hari ini kita yang momentum kita hijrah, momentum kita berubah. Nah, lantas setelah itu keluar dari masjid ini tidak juga berubah, tidak berubah nih. Tidak juga berubah, keluar dari masjid tetap melakukan hal yang sama. Lantas dengan cara apa lagi Allah mengubah kita? Lantas bagaimana lagi Allah mengubah kita? Merubah kita. Gimana lagi cara Allah merubah kita? Sudah digerakkannya hati kita dengan baca zikir, ya kan? Baca ilmu. Di situ kita rasa mengingatkan, tetapi tidak terubah. Jadi bagaimana lagi? Ketika datang malaikat maut baru kaget, ya kan? Ketika mereka mau datang ke depan kita, baru kita berubah, baru kita bilang sama Allah, Rabbi, iza akharta, fasaddaqa wa akum minas salihin. Jadi ketika malaikat maut sudah di depan mata, baru kita mengatakan, ya Allah, dalam di sini terkurang sekejap ambil, ya Allah, detik ambil. Emang kalau kutunda, emang mau ngapain gitu Allah? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Kalau kutunda Allah bersedekah, dan aku akan jadi orang yang soleh. Berubah hari ini juga, gitu. Allah jawab dalam ayat berikutnya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan dalam bahasa Arab itu artinya tidak akan. Kalau la artinya tidak. Tapi kalau la itu tidak akan dan tidak akan pernah. Ya kan? Dalam bahasa Arab kalau la katanya di situ itu tidak akan pernah. Tidak bisa berubah. Kalau la masih bisa dinegosiasi. Kalau la katanya tidak, nanti masih bisa nego. Tapi kalau la tidak bisa nego lagi. Habis. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda, ya kan, kalau ajalnya telah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha teliti apa yang kita kerjakan. Jadi Allah itu maha teliti. Artinya apa? Kata Allah, Al-Quran yang bodoh-bodohi, ya kan? Kau minta apa namanya tunda dulu aja. Jadi dari kemarin 50 tahun tuh kasih kemana aja, ya kan? 50 tahun tuh kasih kemarin kemana aja kata Allah. Sekarang minta tunda, tuh kasih dulu tanya lagi itu sama kayak itu juga. Allah itu maha teliti, maha tahu apa yang kita lakukan. Dikumpul akan kata Allah, yang kedua mau anggap Allah selesai, ya kan? Jadi makanya kita seperti itu. Hari ini jadikan supaya ini semuanya berkah, berkah untuk para penyelenggara yang membantu dana kegiatan ini, berkah untuk para panitia, ya kan, yang memperjuangkan suksesnya acara ini, dan berkah juga untuk kita semua. Maka hari ini kita harus bersepakat bahwasanya kita akan berubah dan akan hijrah kepada hal yang lebih baik lah. Sepakat? Sepakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh, ada satu lagi saya lupa. Nah, bisa kita buktikan momentum hijrah ini nanti dengan cara apa? Nah, kalau ada yang memang lapang rezeki, ada kesempatan diberikan Allah, maka datanglah suruh ke Rantau Gedang pada hari Sabtu, pada Rabu. Jadi di Rantau Gedang di tempat Abu Asram itu ada buka suruh 20 hari. Selama 20 hari, ya kan, ada rezeki, ada umur diberikan Allah, jangan sia-siakan. Bisa nanti ke sana, bisa melaksanakan khalwat, apa, suluk di tempat
Abu Asra itu sama cabang kita juga cabang dari Kuala dari Kuala Bayu. Jadi itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.